Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore. Oke, kita sapa dulu ya, Bu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan juga ayah bunda yang sudah bergabung bersama kita di Instagram Airlangga Kepanjen maupun juga di Facebook di BMB Airlangga Kepanjen. Jadi hari ini adalah eksklusif. Kita mengundang kepala sekolah dari SDN 1 Kepanjen. Mungkin ayah bunda dan juga bapak ibu guru Semalang Raya sudah tahu ya. Mungkin bahkan sudah tidak asing dengan beliau. Oke, baik. Yang bergabung sudah sekitar 500 orang. Monggo bisa di-share flyer dari kita. Insya Allah yang akan kita obrolkan pada sore hari ini pastinya akan bermanfaat. Dan kita akan ngobrolkan tentang gimana juga inovasi-inovasi, salah satu contoh juga yang sudah terjadi di SDN 1 Kepanjen. Bersama saya Hasna sebagai host di sini dan juga Bu Sri Retno Wulandari SPD dari SDN 1 Kepanjen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu dan juga selamat sore. Selamat sore. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga ayah bunda yang mungkin baru pulang kerja atau mungkin sekarang sudah rebahan di rumah menemani putra putrinya menghabiskan waktu bersama selama pandemi ini. Dan di depan saya saat ini sudah hadir undangan spesial eksklusif pada hari ini, Ibu Sri Retno Wulandari dari SDN 1 Kepanjen. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore, Mbak Hana. Oke, jadi hari ini apa yang akan kita obrolkan pastinya seru dong ya. Dan ayah bunda serta bapak ibu guru yang sudah bergabung pasti sudah tahu ya. Hari ini kita akan mengobrolkan tentang sinergi kompak guru dan orang tua. Maksudnya apa sih, Kak Hasna? Jadi di sini sinergi kompak yang akan kita obrolkan adalah cara kompak atau gimana sih agar orang tua dan juga guru bisa saling bekerja sama, bisa saling bersinergi supaya siswa-siswinya, supaya putra-putrinya meskipun di masa pandemi ini tetap bisa belajar maksimal dan belajar optimal. Banyak rahasia-rahasia yang akan kita bongkar di sini. Oke, sebelum kita mulai nih Bu Retno ya. Ini kan siswa-siswi di SD 1 juga bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Ini kita sudah belajar di rumah alias BBF selama 4 bulan ini ya Bu ya. Mulai pertengahan Maret. Mulai pertengahan Maret. Ya. Pastinya banyak keluhan-keluhan, banyak keluh kesah terutama contohnya misal dari orang tua. Keluhan membagi waktu dengan pekerjaan dan memong putra-putrinya. Kemudian ada juga yang keluh kesah tentang kuota mungkin ya karena pembelajarannya semuanya serba daring. Lalu ada juga nggak hanya orang tua, tapi juga guru. Guru pun juga ada yang berkeluh kesah yang harus belajar media-media baru ya Bu ya. Jadi harus mempelajari lagi mungkin aplikasi-aplikasi baru untuk mendukung pembelajaran daring. Boleh cerita sedikit Bu mungkin tentang pembelajaran daring yang ada di SDN 1 Kepanjen. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wali murid yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Sri Retno Wulandari dari SDN 1 Kepanjen. Selama BDR belajar di rumah ini, teman-teman kami semuanya sudah sekali yang sebelum awal tahun pelajaran baru ini memang materi banyaknya sudah tersampaikan, jadi kami tidak begitu maksimal untuk di sini karena hanya pengayaan saja. Itu kan sudah pertengahan semester di semester 2 itu. Jadi kami mengoptimalkan pembelajaran itu setelah tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru 2020-2021. Itu memang guru-guru kami sosialisasikan tentang penggunaan media baik itu Zoom atau Google Meet atau ISIS
guru kami sudah paham tentang itu, setidaknya dapat membantu dalam menyampaikan materi kepada anak-anak di rumah. Jadi itu bervariasi sekali yang ada di SD Kepanjen 1, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Tapi intinya itu semua agar materi yang disampaikan kepada siswa itu bisa maksimal. Intinya di situ. Jadi menggunakan apa saja kami silahkan, asalkan penyampaian materi bisa maksimal. Juga wali murid itu tidak keberatan mungkin dengan pungutannya atau dengan pendampingannya dan lain sebagainya. Jadi kesepakatan bagaimana enaknya itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Oke. Ya. Berarti kalau saya lihat di sini, insya Allah SDN 1 Kepanjen sendiri juga sudah sangat siap ya. Bahkan pakai Google Meet, pakai Zoom, bahkan menggunakan aplikasi Quizzes juga. Jadi variatif ya Bu ya? Betul, variatif Iya, sekali. betul. Seperti itu, apakah dijadwalkan hari ini pakai Zoom misalnya, kemudian pakai Google Meet dan lain sebagainya, gitu? Apakah dijadwalkan Bu? Iya, malam hari kalau kita ada perubahan ya. Oh iya. Seandainya kemarin pakai Zoom, kemudian besok pakai Google Meet gitu, malam hari itu sudah kami persiapkan, Sudah disiapkan. disosialisasikan grup itu. Jadi paginya itu waktu pembelajaran itu sudah siap. Sudah siap, Iya, ya, iya. ada persiapan terlebih dahulu. Iya. Wah, ini berarti sudah sangat siap ya di SD 1. Semoga juga saya yakin di SD lainnya pun juga pasti ada yang sudah siap dan selama pembelajaran insya Allah semuanya lancar, amin. Nah, tapi nggak hanya di sekolah saja nih Bu. Iya. Kira-kira nggak hanya guru saja yang mempersiapkan, tapi di sini kan orang tua juga harus mempersiapkan. Iya, betul. Nah, kalau dari Bu Retno sendiri, kira-kira orang tua di sini apa sih yang harus disiapkan selain misalnya tadi kuota, Yang jelas HP. HP, Ya, game, HP. Meskipun kadang-kadang itu gantian dengan saudaranya. Kalau punya Iya. saudara 3 masih sekolah semua, HP-nya hanya 1. Jadi yang satunya pakai, yang lainnya ngalah. Nanti tinggal tugas-tugasnya saja bisa disampaikan setelah HP ini. pemakaiannya gantian ya Bu ya. Pemakaian HP itu kadang-kadang gantian. Itu juga termasuk kendala itu. Itu salah satu kendala juga. Ya mungkin nggak hanya 1-2 yang mengalami, saya yakin mungkin ayah bunda yang ada di rumah atau mungkin masih di tempat kerja atau yang saat ini masih kumpul dengan putra putrinya. Nah mungkin ada yang merasakan hal yang sama, harus berbagi. Ayo Dok, iki lah isu kamu belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nanti mulai dari jam 9 nanti gantian sama kakaknya ya. Soalnya HP-nya cuma 1, mungkin seperti itu. Atau mungkin kendala kuota, mungkin ini yang banyak dikeluhkan Betul. oleh para orang tua dan wali murid ini Bu. Tapi sebenarnya kalau orang tua dan siswa itu disiplin, saya rasa tidak ada kendala. Iya. Masalahnya anak-anak itu setelah pembelajaran itu masih tetap menggunakan HP untuk main game atau YouTube atau yang lain. Iya. Ini kami sudah survei pada teman-teman yang mempunyai putra putri sama seperti ini ya, Oke. pembelajaran daring itu kalau pakai apa itu kartu apa gitu ya, itu 15.000 satu bulan itu cukup ya. Iya, iya, betul. Terus saya tanya lagi, saya tuh beli 20 giga, itu satu bulan 10 giga sudah cukup, masih sisa 10 giga. Itu kalau hanya dipakai untuk pembelajaran saja. Untuk pembelajaran Nah, saja. ini, Iya. Berkaitan dengan kedisiplinan itu tadi. Iya. Jadi orang tua harus lebih Ketat banyak dan memantau disiplin. Gitu. kepada putra putrinya itu. Ya, ini bahkan sampai guru bahkan sampai memberikan salah satu solusinya, misal kartu apa yang bisa dipakai jadi untuk pembelajaran daringnya nggak terhambat siswa-siswinya. Luar biasa. Ini saya senang sekali Bu. Kemudian ada lagi, ini kan rencananya kita pembelajaran daring ini diagendakan, PJJ ini Iya. diagendakan bahkan Sampai Sampai- November. sampai akhir tahun 2020 ini ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana dengan ketersampaian materi? Apakah nanti akan bisa 100%? Pastinya beda ya Bu ya. Iya. Ketika pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran yang sekarang semuanya serba daring. Harus lewat Zoom, harus lewat video, kemudian pengumpulan tugas-tugas
dari WA mungkin, ya mungkin. Jadi sama sekali berbeda, rasanya pun berbeda. Siswa-siswa, bahkan siswa kita di Erlangga banyak yang berkeluh kesah. Aduh kak, nggak enak belajar daring, enak kalau tatap muka langsung, ketemu langsung. Iya betul. Beberapa hari yang lalu itu kami mendapatkan materi yang itu disesuaikan dengan kondisi COVID sekarang ini. Jadi khususnya untuk Kabupaten Malang itu dibuat tim untuk memangkas sebagian materi yang ada di kurikulum 2013 itu sebagian dipangkas dan dicari KD-KD yang mudah dengan harapan anak-anak itu bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Itu sudah disampaikan itu mulai hari Senin kemarin itu sudah menggunakan atau sudah menyampaikan materi yang sudah dirancang oleh tim kabupaten itu tadi. Seperti itu Nah, ya. jadi tidak keseluruhan KD yang ada di kurikulum itu Perombakan ya, harus disampaikan. Tetapi ini juga ada kendala tentang pengisian raport. Pengisian raport kan itu di aplikasi ya. Harus terisi KD dari KI 1, 2, 3, 4 itu semua harus detail. Nah, kalau dipangkas seperti ini kemarin itu yang diutamakan KI 3, KI 4 untuk keterampilan itu hanya untuk PJOK dan SBDP. Oh iya. Kemudian yang lain itu tidak diadakan. Nah ini kendalanya nanti dalam pengisian raport juga di dalam kalau tetap seperti ini ya nanti di kelas 6-nya kami mengisi ijazah itu juga sulit ini. Gitu. Oh, Jadi iya. tetap ada segi positif negatifnya kalau materi dipangkas seperti ini. Gitu. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan materi itu secara maksimal meskipun lewat daring dan itu tidak merugikan anak. Itu harapan kami tidak merugikan anak. Jadi anak tetap mendapatkan materi sesuai dengan porsinya. Gitu. Nah kalau memang ada kesulitan-kesulitan ini orang tua atau siswa sendiri bisa kok tanya langsung ke guru itu bisa. Bahkan guru itu kalau saya kan masuk di 12 grup. 12 grup. Masuk di 12 luar biasa. Ya, itu sampai jam 9 malam belum masih memberikan suatu peringatan ini yang belum mengumpulkan tugas, ini yang belum mengumpulkan tugas masih ada yang masih mengingatkan. Ya, sampai jam 9 malam itu guru masih bekerja. Ya, begitulah. Ya. Tapi nggak hanya itu Bu, ternyata kendalanya juga sekarang karena pembelajaran daring, bahkan siswa-siswa yang sebelumnya nggak dipegangi HP karena orang tua mungkin harus nggak bisa mendampingi 100%. Akhirnya putra-putrinya dipegangi HP sendiri. Nah, kendalanya di sini adalah ketika dipegangi HP sendiri itu kan anak ini terkadang rasa ingin tahunya itu tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Meskipun mungkin dengan orang tua sudah didampingi, kemudian mungkin sudah di HP-nya masing-masing itu sudah di pengaturan untuk anak. Tapi terkadang iklan-iklan itu banyak yang mempengaruhi ternyata yang tidak pantas untuk putra-putri kita. Nah, itu bagaimana ya Bu untuk mengatasi hal itu supaya anak-anak ini nggak sembarangan gitu loh, meskipun dipegangi HP sendiri. Ya. Intinya setiap hari guru itu tetap memperingatkan kepada anak-anak fokus pada materi. Nah, untuk yang di luar itu harapan kami kerjasama dari orang tua. Jadi orang tua tetap juga memberikan motivasi pada anak-anak tentang belajarnya. Selain itu juga memberikan masukan. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu ditonton oleh anak-anak atau dibuka, mungkin begitu ya, dibuka oleh anak-anak. Karena itu sangat mempengaruhi kedewasaan anak kan ini, sangat mempengaruhi pola pikir anak. Kalau belum waktunya, kemudian anak-anak sudah melihat hal-hal yang kurang pantas untuk ditonton oleh anak-anak, nah itu akan bisa merusak generasi anak-anak kita. Iya betul. Ya. Jadi tetap saja ini harus ada kerjasama orang tua di dalam mendampingi anak. Jangan sampai anak-anak itu terbawa ke hal-hal yang negatif. Kemudian juga
mungkin HP-nya dipersiapkan khusus untuk belajar anak, dipersiapkan khusus untuk belajar anak, jadi tidak bisa mengakses hal-hal yang lain gitu. Kan bisa diblokir ya itu ya? Iya bisa. Bisa. Kalau saya boleh masukkan ini Bu ya, Ya. kalau saya boleh masukkan, saya ada 3 hal ini. Mungkin untuk ayah bunda yang ada di rumah atau mungkin untuk bapak ibu guru, agar anak-anak ini dalam belajar, kan ini kita fokusnya untuk melancarkan pembelajaran ya Bu ya. Nah, jadi supaya anak-anak ini nggak membuka mungkin situs-situs yang belum pantas di usianya. Nah, ada 3 hal ini ayah bunda. Jadi yang pertama adalah jangan sampai putra putri kita ini jangan dulu dikunci HP-nya, di password. Nah, itu jangan dulu, jangan dibiarkan ayah bunda. Yang itu yang pertama. Jadi jangan di password dulu. Karena kan hitungannya ini karena aku siswa-siswa SD. Jadi kita bisa mantau kira-kira jam sekian sampai jam sekian memang waktunya untuk pembelajaran, waktunya untuk sekolah. Jadi kita bisa tahu kira-kira apa saja aktivitas anak saya ini hari ini sih ngapain aja di HP. Apakah ternyata seharian mainan atau mungkin mabar dengan teman-temannya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita downloadkan, misal kalau suka nonton YouTube, nah kita mungkin bisa atur dengan kita downloadkan YouTube Kids. Jadi memang khusus download untuk YouTube Kids, hanya untuk anak-anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita batasi, kalau kita kan nggak mungkin ya Bu, semua orang tua, apalagi wali murid, apalagi yang bekerja bisa mantau 100% seharian, nggak sakit ya Bu. Nah, untuk itu makanya kita batasi, kita kasih jadwal. Oke, pagi misalkan belajar dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian main HP atau mungkin main dengan teman-temannya dengan handphone dari jam 12 sampai jam 3 sore. Berarti jam 3 sore HP ini sudah harus dipegang oleh orang tuanya atau mungkin oleh kakek neneknya, misal yang tinggal dengan kakek neneknya seperti itu. Atau mungkin ada juga bisa diberikan jam malam Bu. Biasanya anak-anak ini bahkan ada yang ngumpet-ngumpet mainan, padahal dikiranya orang tuanya sudah tidur, tapi ternyata mereka main handphone. Nah ini orang tua juga harus waspada. Misalkan jam tidurnya adalah jam 8, berarti jam 8 malam itu handphone itu sudah harus ada di kamar orang tuanya, harus ada di kamar ayah bunda sekalian. Jangan dibiarkan HP itu ada di kamar putra putrinya. Nah itu. Kemudian terus yang selanjutnya ini Bu, kalau saya boleh menyampaikan ya Bu ya. Jadi minimal itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno, pasti ada negatifnya, ada positifnya. Nah ini juga kita bisa lihat dari pandemi ini, dari pembelajaran yang semuanya sekarang serba daring. Kita bisa lihat ayah bunda mungkin sekarang kalau saya lihat berita juga banyak yang protes tentang ini kok pembelajaran daring ini sangat gak efektif, kok nggak masuk-masuk dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat dari 2 kacamata ayah bunda. Dari kacamata yang pertama kita bisa lihat dari kacamata lebah atau dari kacamata lalat. Lebah, meskipun mereka itu ada di TPS, pasti yang dicari itu tetap bunga, tetap sari bunga, jadi tetap madu yang ada di putih bunga, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata lalat, lalat meskipun ada di kebun bunga yang sangat luas, yang dicari tetap sampah. Nah, itu dia ya Bunda, jadi kita bisa lihat dari kacamata mana kita akan melihat sisi positif dari adanya pandemi ini. Semoga ya Bunda di rumah atau mungkin juga Bapak Ibu guru bisa melihat dari sama-sama kita melihat dari kacamata lebah seperti itu. Kalau untuk masukan untuk orang tua ini Bu Retno, nah ini kan banyak orang tua yang berkeluh kesah juga perihal tentang pembelajaran agar efektif, karena tadi yang disampaikan tadi sudah ada pemampatan materi-materi ya, sudah ada bahkan perombakan dari kabupaten. Namun juga ada kendala juga perihal anak-anak yang susah belajar, kemudian anak-anak yang cara belajarnya berbeda-beda. Nah, begitu itu kalau dari Bu Retno sendiri atau mungkin dari SD 1 ke Panjen, bagaimana mengatasinya? Iya, memang kita kan tidak tatap muka ya, jadi kesulitan-kesulitan
jelas ya. Tapi yang pasti ada kesulitan kita di dalam menyampaikan materi secara maksimal. Anak-anak itu kadang-kadang kalau diberi waktu untuk bertanya kesulitan apa yang dari materi yang sudah disampaikan itu tidak memberikan masukan, tidak bertanya, hanya kalau ditanya, iya Bu sudah bisa Bu, ya seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa maksimal bagaimana materi yang kita sampaikan itu bagaimana. Jadi ya tidak terpantau secara maksimal. Nah, harapan kami kalau memang ada kesulitan atau ada materi yang belum dipahami, itu tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah takut-takut, disampaikan saja di situ karena memang ada waktu untuk tanya jawab. Bisa apabila ada kesulitan itu bisa ditanya, diberikan waktu seperti itu. Jadi anak-anak nggak usah takut, kalau memang belum bisa ya tanya saja. Nggak malu. Jadi materi itu merata, bisa diterima oleh anak, tidak hanya 1-2 anak saja mungkin yang cara tangkapnya itu cepat, itu bisa dengan cepat pula menerima materi, tapi semuanya yang meskipun mungkin dengan audio saja kurang pas, sulit untuk bisa menerima, itu bisa tersampaikan juga, bisa diserap juga materi oleh anak-anak seperti itu. Jadi harapan kami semua saja, mungkin dari orang tua atau dari siswa, kalau ada kesulitan-kesulitan langsung tanya saja pada guru terutama ya, karena yang menyampaikan materi itu guru, jelasnya seperti itu. Tapi dengan catatan tadi itu saya juga ngomong-ngomong sama teman-teman, kadang-kadang guru sudah menyampaikan materi, sudah memberikan tugas, wali murid itu masih ikut campur lagi memberikan tambahan, masih ikut nimbrung di situ, karena di KBM itu kan hanya interaksi antara guru dan siswa ya. Harapan kami juga antara guru dan siswa. Kalau mungkin gurunya itu wali murid itu ada kesulitan dalam memberikan istilahnya kayak mengajari atau ditanya oleh siswa gitu loh ya, kesulitan seperti itu, nanti sampaikan saja kepada anak biar anak itu tanya ke gurunya gitu menurut saya. Jadi nggak usah wali murid itu terus menambah-nambah, seandainya tugas yang harusnya hanya ini ditambah lagi ini, itu nanti akan membuat grup KBM itu menjadi lebih nggak nyaman, karena yang diharapkan interaksi itu hanya guru dan siswa, bukan guru dan wali murid. Ya. Karena ini kan memang sekolah. Jadi karena sekolah, berarti kan di sini memang guru sudah tanggung jawab, sudah jadi dialih fungsikan di sini tanggung jawabnya adalah pada guru. Jadi kalau misalkan di rumah, baru mungkin orang tua boleh, mungkin kalau membantu mengajari, membantu mendampingi. Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin putra putrinya seperti itu. Nah, kalau ini sendiri Bu, kalau kemarin saya itu bahkan mendapat curhatan dari seorang guru, seorang guru SD juga Bu. Jadi curhatan kalau orang tuanya ini sibuk bekerja, tapi anaknya ini rewel sekali. Disuruh kerjakan tugas ini nggak mau, nangis, bahkan akhirnya anaknya dituntun ke sekolah, akhirnya dibawa ke sekolah, dia bilang ke guru ini, akhirnya nangis di situ. Putrinya itu nangis karena orang tuanya mungkin mungkin emosionalnya sudah kesabarannya sudah habis mungkin ya Bu ya. Sudah habis, akhirnya di situ ikut marah. Akhirnya putrinya dimarahin di situ, akhirnya ibunya ikut nangis. Nah, itu kejadian unik yang mungkin gimana ya Bu ya? Akhirnya di sini gurunya berinisiatif melindungi si putrinya ini, meskipun nggak pernah mengerjakan tugas, nggak pernah mengumpulkan tugas, tapi karena kasihan setiap hari dimarahin ibunya, akhirnya dipeluk ini si anak. Mungkin kalau dari SD 1 sendiri Bu, ada cerita yang unik ya Bu? Selama kan ini pembelajaran daring ya Bu ya, pembelajaran daring, mungkin ada keluh kesah dari orang tua yang bahkan ke sekolah kemudian curhat ya, dengar mungkin Bu? Ada, memang
kami memang mendapatkan protes ya dari wali murid karena keterbatasan orang tua mungkin dalam memfasilitasi terutama HP dibawa orang tua kerja. Padahal kita itu kan jam KBM itu mulai jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10, setelah itu mungkin kalau ada tugas-tugas yang belum selesai bisa dikirim belakangan. Tapi yang efektif itu jam 7 sampai jam 10. Terus kami menyarankan apabila ada yang tidak membawa HP karena HP dibawa orang tua, itu untuk gabung dengan temannya dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Nah, karena ada orang tua ini yang dari dinas kesehatan, dia sebenarnya nggak setuju dengan itu, akhirnya kami diprotes. Tapi mau nggak mau karena ini memang sudah program dari dinas pendidikan, ya seperti itu, nggak apa-apa untuk belajar bersama asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya kami memaklumi lah kalau orang tua seperti itu ya, karena memang anak itu kan mutiara kita ya, jadi harus kita lindungi, betul-betul kita lindungi. Tapi kami dari pendidik itu juga berusaha agar semua anak itu mendapatkan haknya, hak dalam belajar. Hak yang sama dalam belajar. Jadi tidak ada pengecualian antara satu anak dengan yang lain. Kalau memang ada kendala tentang HP, itu harapan kami juga tetap bisa mengikuti pelajaran dengan catatan ya seperti itu. Bergabung dengan temannya, dengan yang temannya dekat, rumahnya dekat, bisa bergabung dengan temannya. Mungkin salah satu solusi juga ya Bu ya? Iya, seperti itu. Kalau tidak, ya yang jelas ketinggalan. Karena kita tidak mengharapkan anak itu terus karena situasinya seperti ini akhirnya tidak mendapatkan haknya, mendapatkan pelajaran seperti anak-anak yang lain itu. Jadi ya itu. Mungkin ini juga saya ingin menyampaikan masukan juga untuk orang tua. Jadi bagaimana caranya? Mungkin salah satu bisa dipraktekkan di rumah ayah bunda, atau mungkin bapak ibu guru juga dipraktekkan saat pembelajaran online. Nah, gimana sih biar anak ini biar nggak rewel, kemudian biar kok belajar online males, ayah males bunda, kok enak aku pengen ketemu teman-teman, pengen mainan sama teman-teman. Belajar itu nggak semangat kalau nggak sama teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, ada 3 hal ini ayah bunda. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah kita tanamkan kesadaran kalau belajar itu penting untuk putra-putri kita. Caranya bagaimana? Misalkan kalau di SD 1 Kepanjen mungkin ya Bu ya. Ini kalau setiap pagi siswa itu memang harus sudah siap berseragam. Gitu kan Bu ya. Kalau berseragam ya. Jadi siswa ini memang sudah siap pakai seragam dari atas sampai bawah. Kalau misalkan pembelajaran online tetap, tapi ternyata mereka pakai baju tidur, akhirnya mereka siap untuk tidur. Pakai baju jalan-jalan, akhirnya nggak belajar, mereka siap untuk jalan-jalan. Nah, dengan pakai seragam, nah itu salah satu kunci juga. Berarti mereka ini di sini niatnya adalah untuk belajar. Jadi ditanamkan kalau belajar ini loh untuk kamu dek, belajar ini loh untuk kamu kak. Kalau kamu nggak belajar nanti akhirnya kamu ketinggalan pelajaran. Jangan dimarah-marah ya bunda, mungkin di rumah. Nah itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua nih, orang tua itu di sini adalah sebagai kepala sekolah sudah. Kalau biasanya isu-isu sekarang itu ya kan Bu. Kalau dulu mungkin kok ini bu guru ini kok galak sih? Ternyata karena pandemi ini banyak meme-meme mungkin ya Bu ya. Ternyata guru di rumah lebih galak. Ternyata baru sadar kalau guru di rumah lebih galak, alias ayah bundanya sendiri ternyata lebih keren, lebih ganas daripada guru di sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, karena ini, orang tua juga perlu memahami, mungkin nggak bisa mendampingi 100%. Nah, akhirnya karena kan sudah tahu nih, orang tua di rumah sudah tahu silabusnya apa. Di sini bisa dikontrol bawah. Oh, saya tahu hari ini berarti putra saya atau putri saya belajar matematika bab tentang pecahan. Nah, berarti dipantau atau mungkin bisa ditanyai sepulang kerja dengan, Dek, Kak, hari ini belajar
belajar tentang apa? Oh, tentang pecahan lah, misalkan seperti itu. Oh, berarti benar. Berarti betul, hari ini berarti materi yang sudah dipelajari adalah materi A. Misalkan seperti itu. Gak harus bertanya 100%. Ini hari ini belajar apa? Ditanya A sampai Z. Kemudian harus disuruh misalkan, ayah bunda, oke, ayo dek, jam 7 sudah harus absen. Ayo sekarang, harus absen sekarang. Nah, ini adalah salah satu yang keliru ini Bu. Nah, ini di cara ketiga yang ingin saya sampaikan. Anak-anak sekarang itu suka banget tantangan. Makanya di sini mungkin ayah bunda yang tugas banget ya. Ayo deh, jam 7 sudah kelas loh. Kamu kok belum bangun, kamu kok belum mandi, belum pakai seragam, misalkan seperti itu. Jangan seperti itu ya ayah bunda. Jadi salah satu solusinya adalah, ayo kita di sini bareng-bareng ngasih tantangan. Jadi diubah kita covernya diubah sebagai suatu tantangan untuk putra putri kita. Ayo deh, hari ini kita udah masuk loh. Hari ini kita masuk jam 7 pagi. Kamu sudah pakai seragam belum? Kamu sudah ngerjakan PR belum? Kalau kamu ngerjakan PR, nanti tak kasih reward, nanti tak kasih hadiah, kamu boleh main HP 1 jam. Misalkan seperti itu ya bunda. Jadi kita kasih tantangan supaya mereka semangat belajarnya, supaya mereka juga merasa variatif. Seperti yang juga sudah dilakukan di SD1 misalkan. Di SD1 sudah menggunakan variasi berupa Zoom, kemudian juga seperti Quizzes atau juga Google Meet seperti itu. Di sini guru sudah berusaha maksimal supaya gimana sih siswa ini nggak bosen saat belajar, siswa ini nggak bosen saat sekolah. Bisa menyapa sesama teman. Bisa nyapa teman-temannya meskipun nggak ketemu langsung tatap muka ya Bu ya, tapi bisa ketemu, oh saling nyapa, ketemu lagi reuni sama teman-temannya seperti itu. Pastinya udah kangen semua ya Bu ya. Iya. Nah, karena ini kan semua anak itu pastinya pinter, ayah bunda. Semua anak itu pinter, tapi pintar di bidangnya masing-masing. Nah, dari 3 hal itu tadi, kita bisa mengevaluasi gimana sih agar putra-putri kita ini gak harus kita tegesi, gak harus kita marahi kalau misalkan belajar. Kita bisa cari cara-cara variatif atau mungkin kalau ada kendala boleh di sini sekolah atau mungkin Bapak Ibu guru SD 1 Kepanjen ini sudah siap mungkin dapat ini kok anak saya mungkin kesulitan katanya Bu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru yang ada di SD 1 siap melayani, kemudian siap untuk ditanyai gimana sih biar putra-putri kita supaya nggak bisa ada solusi biar belajarnya itu optimal seperti itu. Oke, mungkin sudah banyak yang sudah bergabung. Kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan monggo yang mungkin mau bertanya bisa menanyakan di grup WhatsApp kami ya. Kemudian saya mengingatkan juga untuk ayah bunda dan juga bapak ibu guru yang belum mengisi Google Form atau belum mengisi link Google Form kita, bisa langsung mengisi dan kita sudah share di grup parenting SDN 1 Kepanjen. Boleh mungkin sudah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan? Wah, sudah banyak sekali Bu yang masuk. Iya. Ini tadi saya list pertanyaan, jadi nama orang tua, kemudian nama orang tua dari namanya siapa, putra putrinya, dan kelas berapa. Soalnya nanti untuk pertanyaan yang saya bacakan ya Bunda, di sini nanti kita akan bagikan voucher dari sponsorship kita dari Kopi Omahan dan juga voucher dari BMBN Langga berupa beasiswa 500.000. Dan itu jumlahnya nggak hanya 1 atau 2, banyak sekali kita sediakan. Mungkin bisa membantu pembelajaran juga, bahkan membantu Bapak Ibu guru supaya belajarnya siswa-siswa atau mungkin putra-putri ayah bunda di rumah bisa lebih maksimal lagi. Oke, saya bacakan dulu ya Bu ya beberapa pertanyaannya. Mungkin akan, nah ini, wah ini banyak juga ini Bu yang berkeluh kesah tentang perkenalkan, nama saya Sri Palupi, wali murid dari Kevin Haritam Wijaya kelas 6. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget? Jadi pemalas, berubah sikap untuk tugas, memang langsung dikerjakan. Setelah itu udah HP lagi untuk game dalam waktu yang lama. Terima kasih. Monggo silakan Bu. Terima kasih atas
saya jawab, mungkin ini bisa anak-anak ini diberi kesibukan ya, kesibukan biar anak-anak ini tidak selalu mikir HP. Oh ya, diberi kesibukan. Apa itu membantu orang tua atau diberi jadwal belajar atau mungkin dikasih jadwal saja untuk menggunakan HP itu jam berapa sampai jam berapa. Selain jam itu tidak usah diberi waktu untuk pegang HP. Ya. Mungkin ini juga nggak hanya Bu Sri Palupi saja ya, banyak orang tua bahkan di sini, bahkan mungkin mayoritas juga sekarang juga banyak yang ibu ini kok anak saya akhirnya kecanduan HP karena nggak bisa ketemu teman-temannya gitu ya, karena nggak bisa bermain dengan teman-temannya, akhirnya hiburannya HP sekarang. Nah itu mungkin ya itu diberi kesibukan ya, saya setuju sekali. Biar tidak terlalu mikir ke HP. Kalau nggak ada kesibukan akhirnya dia kan pasti mikirnya ke HP, malah main game aja begitu ya. Oke, untuk saya lanjutkan ke yang kedua ya, tapi sebelum itu mungkin untuk Bu Sri Palupi, ini langsung saya kasih voucher beasiswa 500.000 untuk Kevin. Dan juga ini ada juga dari voucher dari Kopi Omahan, bisa langsung diambil di kantor kita BMW Erlangga di depan garasi Bagong. Silakan. Ini kita siapkan khusus untuk jenengan, boleh silakan diambil. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini mungkin mayoritas juga bertanya seperti ini. Perkenalkan, saya Elia, wali murid dari Gadis kelas 2. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik saat guru menerangkan tanpa didampingi orang tua? Soalnya kalau tidak didampingi, jadi kurang konsentrasi. Sedangkan kami tidak bisa mendampingi selalu. Terima kasih. Oke, silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih. Agar anak selalu konsentrasi di dalam menerima pelajaran ya. Ini mungkin yang pertama persiapannya. Sebelum menerima materi, anak sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sudah pakai seragam, sudah pegang HP, kalau memang di HP, kalau laptop ya sudah menghadap ke laptop gitu ya. Jadi sudah siap. Terus kemudian kebiasaan anak ini apa? Kalau memang dia itu bisa menerima materi, kalau dia itu sudah mungkin sudah sarapan pagi gitu ya. Dari pagi juga sudah harus sarapan dulu yang pertama ya. Kemudian kalau memang kebiasaannya ada hal-hal yang perlu disiapkan ya disiapkan dulu. Mungkin apa ya, mainannya atau apa yang untuk mendampingi setelah pelajaran selesai, tapi jangan sampai waktu pelajaran itu anak-anak terus beralih ke permainan, itu jangan. Tapi dengan catatan, boleh kamu main ini, tapi dengan catatan harus fokus dulu ke pelajaran dulu, mungkin seperti itu. Karena masih anak-anak ya, kelas 2. Kecuali kalau kelas 6 itu sudah beda lagi ya pertanyaannya. Karena ini masih anak-anak, jadi diberi motivasi aja lah, diberi motivasi. Kalau ini nanti mungkin kalau nggak selesai tugasnya, kamu belum bisa menerima materi dengan maksimal, itu nanti ada efek atau dampak yang mungkin harus diterima oleh anak ini. Ya penyampaiannya sesuai dengan pola berpikir anak, jangan disampaikan kayak dengan kita seperti kita ngomong dengan orang tua ya. Jadi dengan sesuai dengan pemahaman seperti itu. Saya masukkan yang dari Bu ini. Jadi saya masukkan untuk ayah bunda di rumah, salah satu juga mungkin kita juga bisa memahami putra putri kita sesuai karakternya. Loh, Mbak, ini terus kita tahu karakter anak-anak kita dari mana? Misalkan ini, jadi karakter anak-anak itu dibagi jadi 3. Apakah mereka visual, auditori, ataukah kinestetik? Ciri-cirinya bagaimana, Kak? Jadi kalau misalkan kalau anak-anak
visual itu biasanya mereka suka buku catatannya banyak gambar-gambar, kemudian berwarna-warni, misalkan seperti itu. Jadi kita tahu gimana sih caranya biar anak ini bisa fokus. Salah satu contohnya tadi ya, bisa fokus itu, oh mungkin salah satu solusinya, ayo dek, ayo kita rangkum tugas dari bu guru, kita rangkum dengan spidol warna-warni atau dengan pulpen warna-warni, misalkan itu. Atau mungkin putra-putri jenengan tipe auditori, jadi mereka mungkin bisa belajar fokus. Kalau salah satu contohnya sambil dengerin musik, atau mungkin bisa menerima dengan cepat, itu sambil hanya dengan mendengarkan, seperti itu. Itu yang tipe auditori. Jadi ayah bunda di sini harus bisa memahami kira-kira putra-putri saya ini tipe yang mana. Nah, kalau kinestetik ini, biasanya Bapak Ibu guru di sekolah ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Biasanya suka bergerak. Jadi anak kinestetik ini sukanya gerak. Jadi bisa konsentrasi atau mungkin bisa menerima pelajaran dengan cepat. Itu kalau sambil aktivitas, sambil gerak. Gak bisa diem, kakinya mungkin gerak-gerak atau mungkin tangannya kelopean, mungkin seperti itu. Jadi di sini mungkin ayah bunda atau bapak ibu guru juga harus paham. Akhirnya kita bisa pendekatan. Kira-kira lewat mana ya? Oh ternyata anak saya ini auditori dan juga visual. Oh berarti ini aku kasih video yang menarik ketika mereka belajar. Mungkin aja nanti belajarnya bisa lebih maksimal dengan nonton video itu. Contohnya seperti itu ya bunda. Nah, dan juga kalau seperti di Erlangga juga, itu kita ada yang namanya analisa tes sidik jari. Nah, dari analisa tes sidik jari itu kita bisa tahu, Bu Retno, kita bisa tahu karakternya siswa, sehingga dari situ orang tua bisa maksimal. Gimana caranya mendidik siswa ini, lewat cara mana sih sesuai karakternya masing-masing. Jadi nggak berlawanan atau mungkin bertentangan dengan karakternya mereka. Ini nanti diterapkan dari A sampai Z selama 1 jam yang nggak bakal masuk kalau misal mereka karakternya nggak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Itu tadi silakan Bu Elia Selamat ya, wali murid dari Ganis kelas 2 SD. Silakan bisa langsung ngambil vouchernya, kopi omahan dan juga beasiswa prestasi 500.000 di kantor kita. Enggak. Yang ingin bertanya, masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan, nggak kerasa ya Bu ya? 1 jam. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di grup Parenting SDN 1 Kepanjen. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Evi Maria, orang tua dari Ajeng Syafa Syafira, kelas 5B. Kenal Bu? Dengan mungkin? Iya. Tahu mungkin? Oke, Bu Evi, pertanyaannya saya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak yang menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru, Bu? Makasih sebelumnya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ngobrol silakan, Bu. Gimana ya? Memang sebagai orang tua kan tugasnya mendampingi anak ya. Jadi wajar saja kalau orang tua itu kebingungan kalau anak tidak mengerjakan tugas atau yang tidak bingung selesai. orang tuanya gitu. Yang bingung orang tuanya. Ya kembali lagi, ini tergantung motivasi juga ya. Motivasi dari orang tua agar anak itu sadar akan tugasnya. Untuk apa sih belajar, untuk apa sih sekolah. Kalau orang tua sudah memotivasi seperti itu, kemudian anak-anak itu masih malas untuk mengerjakan tugas-tugas, ini suatu tantangan juga. Ya, betul. Bagaimana orang tua bisa mengajak anaknya itu lebih serius di dalam belajarnya, karena ini nantinya akan berguna pada anak itu sendiri, untuk anak-anak itu sendiri. Kalau pandai juga itu nanti untuk dia sendiri. Kalau dia kurang, itu juga resikonya nanti mungkin di waktu dewasanya atau waktu masuk ke jenjang berikutnya itu akan kesulitan. Jadi tetap orang tua harus memberikan masukan-masukan agar anak itu sadar akan
kewajibannya. Oke, saya lanjutkan ya Bunda. Ini perkenalkan, saya Kiki, Bunda dari Raihan kelas 4A. Pertanyaannya, bagaimana cara agar membiarkan minat baca anak? Karena kalau bacaan tidak disertai gambar atau warna, sulit sekali menyuruh anak agar konsentrasi membaca sampai bacaan selesai. Terima kasih. Ini mungkin tadi sudah kita bahas ya Bu ya. Salah satu solusinya yaitu tadi, kita kan berarti jenengan Bu Kiki ini, Bunda Kiki ini sudah tahu ya Bu ya. Berarti karakternya kalau si Raihan ini dia suka dengan gambar, kemudian dengan sesuatu yang berwarna. Nah, berarti pendekatan dari orang tuanya ya Bu ya berarti. Iya. Bagaimana supaya tadi si Raihan ini kita kasih materi, kita kasih pelajaran, atau mungkin kita belikan buku yang mungkin berwarna, banyak gambarnya, bahkan buku pelajaran sekarang banyak sekali ya Bu ya. Bisa kita temukan banyak sekali. Nah, supaya si Raihan ini nggak bosan, karena memang ya itu tadi dari tiga karakter tadi, apakah putra putri jenengan karakternya auditori, ataukah visual, ataukah mungkin kinestetik. Nah, solusinya ketika kita tahu tadi karakternya apa saja, itu tadi kita pendekatannya adalah dengan karakter-karakter masing-masing putra putri kita, supaya belajarnya bisa optimal dan maksimal. Mungkin ada tambahan dari Bu Retno? Atau saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mama? Ya, saya lanjutkan ya Bu ya. Oke. Perkenalkan, saya Yana Merdiana Elita, wali murid dari Reviolita kelas 2A. Bagaimana solusi untuk mengatasi anak dalam menghadapi cara belajar online di masa ini dengan baik? Karena dengan belajar di rumah ini, menurut pendapat saya yang dialami sekarang, anak menjadi malas berpikir karena merasa dibantu oleh orang tua, sedangkan tuntutan belajar sekarang menurut saya tidak efektif karena tidak secara langsung. Terima kasih, mohon solusinya untuk mengatasi ini. Oke, terima kasih Bu Yana. Kembali lagi ke kedisiplinan ya. Oke. Kalau orang tua biasa mendisiplinkan anak dalam belajar mandiri ya, belajar mandiri. Jadi jangan selalu dibantu. Kalau anak itu bisa berpikir mandiri, kita ya mendampingi saja. Anak dibiarkan belajar sendiri dulu. Nanti kalau memang terpaksa anak ini butuh bantuan, baru orang tua membantu. Gitu. Jadi kembali lagi kepada orang tua, karena ini masih anak-anak kelas 2 ya. Jadi kalau dituntun, nggak harus selalu dituntun ya. Nggak harus selalu dituntun. Kalau kita tetap nonton saja, kita mengikuti apa yang kemauan anak bunda ini harus begini. Nah itu nanti anak akhirnya jaga nih ya. Jajakan orang tua akhirnya anak jadi malas. Jadi ya. Biarkan dulu mungkin ini Bu Yana. Jadi mungkin putra putri kita yang selalu, mah ini aku nggak bisa, tolong kerjakan. Mah ini kok tugasnya sulit sih, aku kerjakan. Ayo akhirnya, ayo dek, kerjakan dulu. Coba saya kerjakan dulu, mama saya repot goreng tempe. Misalkan seperti itu. Coba dikerjakan dulu 30 menit. Nanti setelah 30 menit, kalau emang nggak bisa, nanti mama bantu ajarin caranya. Misalkan seperti itu, bisa diberitakan seperti itu ya Bu ya. Kalau ternyata bisa ngerjakan semuanya, nanti tak kasih uang saku, misalkan seperti itu. Nanti tak kasih tak sanoni, yaitu Bu jajan misalnya seperti itu ya. Nah itu salah satunya. Oke, selamat ya untuk Bu tadi Bunda Raihan, kemudian Bunda Yana juga. Silakan monggo bisa mengambil voucher dan juga beasiswa 500.000 dari kita di kantor BMBR Langga Kepanjen Depan Garasi Bangor. Oke. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan mungkin yang ingin bertanya bisa langsung chat di grup Parenting SDN 1 Kepanjen. Atau mungkin banyak sekali ibu yang sudah bertanya. Oke. Saya lanjutkan ya Bu ya. Saya Dienda Septiasari, perwakilan wali murid dari Aita Bima Redian kelas 6. Saya ingin mengajukan pertanyaan, waduh panjang sekali. Seperti yang sudah disampaikan Bu Retno di siaran langsung tadi,
saat murid diberi waktu untuk bertanya dan mereka enggan bertanya, apakah ada solusi lain yang bisa diberikan agar mereka bisa lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh guru. Terlebih lagi, itu adalah materi yang sulit atau mereka cenderung tidak sukai misal di pelajaran matematika. Saya sudah ikut mendampingi dan mencoba menjelaskan secara bertahap, namun anak masih sulit mencerna soal yang dikerjakan. Terima kasih. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kan sudah paham ya? Oh iya, betul itu tadi sudah paham mana. Jadi harusnya bertanya saja kalau memang belum paham. Jadi guru nanti bisa mengulangi lagi, menjelaskan lagi kesulitan-kesulitannya di mana. Nah itu bisa dimengerti oleh guru. Kalau tidak ada pertanyaan berarti guru nggak tahu. Menganggapnya siswa sudah paham. Jadi ini butuh pengertian ayah bunda di rumah ya. Berarti ngasih pengertian. Ini loh dek, ini loh kak. Kalau misalkan ada pertanyaan, kamu nggak paham, kamu belum paham, jangan malu bertanya, jangan ojo isin, jangan khawatir, nggak dimarahin gurunya, nggak gigit. Jangan malu bertanya, nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan atau mungkin tanya mama kalau mungkin mencoba menjelaskan. Apalagi kalau ini curhatannya Bu Dianda ini tadi di matematika, ada materi yang mungkin sulit, nggak paham. Guru sudah mencoba menerangkan, bahkan Bunda Dianda sendiri juga sudah mencoba menerangkan. Tapi siswa ini putrinya masih belum, putranya ini masih belum paham. Misalkan di pelajaran matematika itu tadi. Iya, ini kan bisa diulangi di waktu-waktu yang lain. Nah, ya. Jadi kalau memang betul-betul belum paham, langsung saja guru mohon untuk diulangi materi yang ini, bisa seperti itu. Jadi guru tahu mana sih materi yang belum terserap oleh siswa. Tahu juga pemahaman siswa ini sampai mana. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kasusnya ada hanya itu aja Bu. Kalau Bu Dianda ini tadi kan paham materinya matematika ya, paham materinya kelas 6. Ada juga bahkan orang tua yang ini ditanyai anaknya bahkan sama sekali nggak ngerti, misalkan menghitung volume ini gimana caranya, misalkan seperti itu ya. Misalkan ayah bunda ada yang bahkan nggak paham ketika ditanya putra putrinya. Nah ini ada juga Bu kasus seperti itu yang pernah saya temui. Bahkan ketika ditanya putra putrinya akhirnya yaitu kita kasih pemahaman lagi seperti kata Bu Retno lagi tadi, ketika nanti ini loh dek, ini loh kak, kalau kamu nggak paham ditanyakan aja ke guru-gurunya. Kamu nggak tanya, nanti akhirnya gurumu lanjut materi selanjutnya, materi berikutnya. Akhirnya nanti wes lah gimana? Makanya malu bertanya sesat di jalan. Oke, ini sepertinya waktunya sudah tinggal 1 menit lagi ya Bu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu Guru Semalang Raya dan juga Ayah Bunda yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya mungkin bisa memberi sedikit penutupan. Siswa-siswi atau putra-putri, semua anak-anak itu pintar, tapi pintar di bidangnya masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini, caranya gimana agar anak-anak kita dan putra-putri kita itu bisa maksimal di bidangnya masing-masing. Nah, solusinya adalah PDKT alias pendekatan dari kita sendiri ke putra-putrinya. Mumpung ini lagi pandemi, ayo kita bareng-bareng bersinergi dengan orang tua, dengan guru, dengan putra-putri kita, supaya kita keluarga lebih kompak, supaya nanti belajarnya kita bisa lebih dekat lagi. Seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement dari Bu Retno. Silahkan untuk Ayah Bunda dan juga Bapak Ibu Guru yang ada di rumah. Terima kasih Ayah Bunda dan Bapak Ibu Guru yang ada di rumah untuk pembelajaran saat-saat seperti ini. Mohon semuanya saling sabar, saling memahami akan keadaan atau situasi. Jadi agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, itu perlu ada kekompakan, harus ada sinergi, dan semuanya harus bisa menerima dengan sabar. Tidak ada yang menghendaki hal seperti ini. Semuanya menghendaki agar semuanya bisa berjalan seperti waktu-waktu yang lalu, sewaktu tidak ada pandemi. Sabar. Intinya kita semua harus sabar. Karena
tidak hanya 1-2 orang saja yang mengalami seperti ini, tapi semuanya yang punya putra putri yang masih sekolah gitu nih. Jadi semuanya mohon pengertiannya, mohon kesabarannya, dan juga apabila ada sesuatu yang mungkin menjadi kendala, ini bisa kita musyawarahkan, bisa kita omongkan bersama, dan semuanya bisa menemui titik temu gitu ya. Tidak ada kendala di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Retno untuk waktunya dan juga sudah bersedia datang ke kantor kita untuk acara streaming kita pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih untuk Bapak Ibu guru dan juga yang sudah bergabung bersama kita. Untuk yang tadi pertanyaan-pertanyaannya saya bacakan, bisa silakan langsung mengambil voucher beasiswa dan juga voucher dari kopi omahan di kantor kita di BBN Langga. Oke, saya beri closing lagi Ibu. Jadi mungkin ayah bunda yang berkendala, misal curhatan seperti susah membagi waktu dengan waktu kerja, mungkin kalau pagi sekolah, tapi saya juga berangkat kerja Mbak. Nah ini kita di sini mungkin sekolah sekarang semuanya daring ya Bu ya. Apalagi kita di kepagian ini masih zonanya mengharuskan untuk pembelajaran daring dan tidak boleh masuk. Nah, tapi kalau di kita di sini Bu, di Erlangga ini kita sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kita di sini sudah pembelajaran dengan sistem blended learning Bu. Oke, jadi blended learning ini untuk ayah bunda nggak usah khawatir. Kita pembelajaran ada tatap muka dan ada online. Jadi 80% kita tatap muka, 20% kita online. Tentunya dengan aplikasi-aplikasi yang nggak bikin putra-putri kita bosan, nggak bikin siswa-siswa kita bosan. Nah, tetap apalagi kan kendalanya, aku kalau belajar di sekolah kok nggak bisa ini ya, nggak ada materinya, nggak bisa masuk, aku nggak paham materinya. Ternyata ketika ditanyakan di bimbel atau mungkin ditanyakan ke kita, bisa baru paham. Nah, ini juga bisa membantu ayah bunda juga dengan sistem blended learning ini. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah terstandarisasi. Nah seperti itu. Terima kasih sebelumnya untuk semuanya yang sudah bergabung. Kalau begitu karena sudah jam 5, saya tutup dulu. Sekian, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berkesempatan kembali mengundang Bu Retno mungkin di kesempatan selanjutnya dan kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.